Melanjutkan film Escape from Mogadishu, kini suasana kota di Mogadishu semakin anarkis, bahkan para masyarakatnya dari anak kecil hingga dewasa memiliki senjata apinya masing-masing. Lantas bagaimanakah perjuangan para diplomat yang berada di Mogadishu? Jadi, ayo kita teruskan. Scene pertama menampilkan para pemberontak sudah masuk ke kota Mogadishu, bahkan mereka pun sekarang terlihat sangat banyak dibanding sebelumnya. Di lain sisi, terlihat adanya seorang polisi yang dituduh telah membunuh si driver di episode 1 dan dengan kejamnya mereka melakukan hal ini. Scene berpindah kepada para diplomat. Di sini kita diperlihatkan suasana kekhawatiran yang sedang dialami pihak Korea Utara, bahkan mereka tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup. 전기 수도 몽땅 다 끊기고 통증이 문제가 아니라 당장 버틸 식량이 없는데. 그리고 식량도 확보를 하지 않았어. Nah, kalian ingat kelompok ini mereka adalah kelompok bayaran yang dibayar untuk mengambil koper milik Korea Selatan di episode 1 dan mereka saat ini sudah dibayar untuk jadi pelindung pihak Korea Utara. Namun, ternyata para pemberontak itu berkhianat dan malah menjarah kediamannya diplomat Korea Utara. Hal ini juga menegaskan bahwa seorang diplomat Korea Utara tidak memiliki apapun untuk dijadikan pelindung. Dan saat ini mereka akan terus berjuang mencari sekutu mereka di Mogadishu. 우리 추정 목표는 생존이다. Langkah demi langkah mereka serta kewaspadaan mereka tak luput dari suara tembakan. Akan tetapi, setelah lama berjalan kaki, ternyata mereka malah berdekatan dengan kediaman para diplomat Korea Selatan dan tentu Duta Besar Korea Utara pun jadi bimbang dan ada sedikit pertentangan. Namun inilah keputusan mereka. 나 새끼들한테까지 술 벌려서 저버리는 간다들까지 반동 분자로 만들어야겠으니까 부르치올 듯해 하나씩 반대만 앞서오지 말라. 뭐야? From the North Korea Embassy. 아니 그러니까 무슨 일로 오셨냐고? 중국 대사관을 찾아가던 길에 폭도를. 자 보다시피 제발 애들만이라도 들여보내 주시오. 원장에서 잠깐만. 왜 저래 저거? Bukan lagi masalah rivalitas negara. Di sini Han dan Kang pun bingung selaku perwakilan negara Korea Selatan. Akankah mereka menerima musuhnya atau memalingkan rasa kemanusiaan demi sebuah permusuhan abadi? 가자고. 아니 지금 꼬맹이들까지 있는데 저희들 다 죽이실 거야? 아유 그냥 돌아가라고. 무장 폭도들에게 습격을 당했어. 인도적 차원에서 고려해 주시오. 그동안 그렇게 괴롭혀놓고 이제 와서 인도적 차원. 애들 밥은 뭐였습니까? Dan yap, sungguh baik sekali para diplomat Korea Selatan ini menerima kedatangan rival mereka meskipun banyak terjadi ketegangan bahkan kelicikan di antara mereka. Saat keharmonisan terjadi, ternyata tentara pelindung ini ingin meminta bayaran lebih dan mengancam akan pergi apabila tawaran mereka tidak disetujui.
Saat selesai makan malam, Kang pun berinisiatif untuk memfoto para diplomat Korea Utara dan intelijen dari Korea Utara pun tak tinggal diam terkait hal mencurigakan ini dan inilah yang terjadi. 경찰들도 다 내려갔는데 무슨 배짱? 경비를 찾아봐요. 너 같은 빨갱이 새끼들 사지가 Datanglah para duta besar untuk melerai pertengkaran mereka karena memang Kang sangat gegabah dengan membuat surat pembelotan diri agar Korea Utara dicap sebagai pembelot di negaranya. 명령이 아닌 저자의 단독 행동 우리 따로 얘기합시다. Setelah Han sebagai duta besar meminta maaf pada duta besar Korea Utara, mereka berbincang lagi terkait rencana agar mereka bekerja sama mencari sarana untuk memulangkan mereka ke negara masing-masing. 그쪽 참상한 거야. 다른 인민들이 동의하겠어. Dan pada akhirnya kesepakatan pun terjadi. Para diplomat Korea Selatan mengambil rute untuk menuju kedutaan Italia, sedangkan Korea Utara menuju kedutaan Mesir. 되건 북이 되건 이 선이 닿는 큰 대사관을 탈출로 두루잡아 봅시다. 정식 수교국이 아닌데 우리까지 받아준 데는 보장이 겠습니까? 대사관이 남아있어. 이쪽을 통해서 카이로로 빠져나가는 길을 알아볼 수 있니? 를 막고 임 대사님이 이집트 대사관을 맡아서 상황이 유리한 쪽을 선택한 한쪽만 빠져나갈 상황이 된다면 왼쪽 Dan apakah perjalanan ini jadi akhir nasib mereka?